sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal, cuci darah, sahabat smart, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan mufakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah. Itu untuk kita dapat melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Salam sehat. Sahabat, tempo hari saya mendapat pertanyaan yang sangat bagus. Agak sulit dijawab. Yaitu, kenapa saya tidak melakukan transplantasi ginjal atau cangkok ginjal? Apakah saya nggak kepingin cangkok? Bukankah cangkok ginjal itu merupakan terapi yang paling baik, yang membuat seluruh sistem hormon kita kembali normal. Sistem metabolisme tubuh kita kembali normal. Hidup seperti orang normal. Ya, saya punya kisah tersendiri mengenai cangkok ginjal. Ya, bagaimana awal saya gagal ginjal, lalu takut cuci darah. Ya. Bayangan saya mengenai cuci darah itu mengerikan. Hidup seolah-olah cuma sebentar. Ya. Lalu saya bermimpi, jika ginjal saya pulih, baik sembuh maupun mendapatkan transplantasi di cangkok. Jadi pada awal mula, sesungguhnya saya pun ingin cangkok ginjal. Ini ceritanya. Jadi tahun 2008 awal, ketika saya divonis gagal ginjal, dengan kreatinin sudah naik dari 8 menjadi 12, urium dari 8,6 menjadi 112. Saya mual, muntah, pusing, lemes. Ya seperti umumnya pasien gagal ginjal yang uriumnya sudah tinggi. Lalu saya dibawa ke rumah sakit, diopname selama 11 hari. Itu di rumah sakit Cikini. Ketika diopname rasanya luar biasa, tetap mual. Ya. Lalu dokter menyarankan supaya saya pasang Simino dan segera menjalani cuci darah. Ketika mendengar kata cuci darah, saya takut. Ya, itu mengerikan. Tetapi saya terancam. Kalau tidak segera cuci darah, uriumnya meracuni otak, bisa koma mendadak, bahkan bisa meninggal, nyawa tidak terselamatkan. Jadi tidak ada pilihan, saya harus pasang Simino. Hari itu juga dipersiapkan operasi untuk pemasangan Simino. Ini ya. Ini Simino sudah dipasang sejak tahun 2008. Meski sudah dipasang Simino, saya tetap takut. Saya merengek-rengek. Minta ginjal istri. Minta ginjal istri saya 1. Ya. Tetapi waktu itu pengetahuan mengenai cangkok ginjal belum cukup. Ya. Lalu istri golongan darahnya AB, jadi berbeda. Saya golongan O. Nggak bisa. Lalu saya merengek lagi.
minta ginjal ibu saya di Jogja. Ibu saya menyerahkan ginjalnya, tapi usianya sudah di atas 70, jadi mungkin tidak efektif. Lalu saya minta ginjal adik saya, adik kandung saya. Dia serahkan. Dia ikhlas menyerahkan ginjalnya satu untuk saya. Dan dia sudah membicarakan dengan keluarganya, istrinya. Saya senang, ya, bahagia. Tapi dalam hati masih ragu. Di saat ragu itu, anak saya yang pertama, Tatu Yudasta, ketika itu baru menjalani ujian semester, ya, dia kuliah desain komunikasi di ITB Bandung. Dia mengatakan setelah ujian semester dia mau menyerahkan ginjalnya. Saya punya stok ginjal dari adik saya dan dari anak saya. Tapi itu membuat saya menjadi lebih galau, lebih ragu. Kenapa saya ragu? Ini Tatu Yudasta, ketika itu masih semester awal, kuliah di Bandung. Sekarang dia sudah memberi saya seorang cucu yang cantik, Melody Yudhistia. Jadi setelah menjalani ujian semester, anak saya datang ke dokter. Profesor saya, ya. Waktu itu Profesor Endang Susalit. Dia menanyakan prosedur cangkok ginjal. Dan dia menyediakan diri untuk menyerahkan ginjalnya satu untuk bapaknya. Setelah berkonsultasi dengan dokter, dia datang ke ruangan saya dan mengatakan, "Bapak nggak usah takut, ginjal Bapak akan sembuh, akan dicangkok dengan ginjal saya. Bapak nggak perlu cuci darah." Ketika anak saya mengatakan itu, saya sedih. Rasanya miris. Rasanya saya ini egois. Anak saya yang sehat, yang masih kuliah, baru mulai tumbuh, akan memberikan ginjalnya untuk saya. Saya tidak tega. Nggak mungkin saya mau mengambil ginjal anak saya. Meskipun dikatakan, orang dapat hidup dengan satu ginjal. Saya tidak mau mengambil ginjal anak saya. Lalu saya katakan, "Nak, Tuhan memberimu 2 ginjal supaya hidupmu sempurna. Bapak juga sudah mendapatkan 2 ginjal, sama seperti ini. Supaya hidup sempurna. Kita sama-sama sudah mendapat anugerah 2 ginjal dari Tuhan. Ya kebetulan, karena sesuatu hal, mungkin karena pola hidup, mungkin karena berbagai soal yang tidak diketahui, ginjal bapakmu rusak dua-duanya. Tapi Tuhan menciptakan ginjalmu bukan untuk pengganti ginjal bapakmu. Jadi, hiduplah sehat
dan Bapak akan hidup sehat. Bapak tidak akan mengambil ginjal. Saya putuskan tidak mengambil ginjal anak saya untuk saya cangkok. Tapi saya masih gundah. Masih takut cuci darah. Si Mino sudah dipasang. Saya teringat adik saya mau memberikan ginjalnya kepada saya. Adik kandung saya laki-laki. Golongan darah kita juga sama. Kenapa saya mau mengambil ginjal adik saya? Sedangkan ginjal anak saya tidak tega. Apakah saya tega meminta ginjal adik saya untuk dicangkokkan ke dalam tubuh saya? Gara-gara saya takut cuci darah. Takut menderita. Pikiran-pikiran kegalauan, yang ragu-ragu, terus berkecamuk. Alangkah jahat saya jika saya tidak tega mengambil ginjal anak saya, tetapi tega meminta ginjal adik saya. Hanya karena saya takut cuci darah, takut menderita. Lalu saya berdoa untuk meyakinkan diri saya bahwa saya tidak mau mengambil ginjal adik saya. Tuhan mengizinkan ginjal saya rusak, bermasalah. Itu karena hidup saya, dan saya harus bertanggung jawab terhadap hidup saya. Saya harus yakin bahwa meskipun cuci darah, saya bisa hidup baik. Saya bisa hidup sehat. Saya bisa hidup normal. Saya yakinkan juga kepada diri saya, tidak ada jaminan saya hidup sehat. Hidup saya lebih baik, lebih produktif, lebih berharga dengan cangkok ginjal. Itu yang membuat akhirnya saya memutuskan tidak cangkok ginjal. Saya akan bertanggung jawab dengan kondisi saya dan akan mewujudkan keinginan saya untuk hidup sehat. Saya mulai belajar dan menjalani pola hidup sehat dengan disiplin. Pimpinan saya, bos saya, mau menjadi sponsor, menyponsori saya untuk transplantasi di China. Kebetulan saya juga masih sering berdinas, berdinas ke Cina. Dibiayai untuk transplantasi. Tentu kalau transplant di Cina tidak perlu mengambil ginjal adik saya, ya. Tidak perlu mengambil ginjal anak saya. Ada donor yang diusahakan, ya, dicarikan di Cina. Itu kabar baik. Tetapi akhirnya saya belajar banyak mengenai gagal ginjal, mengenai cuci darah, mengenai transplantasi, mengenai CAPD, ya, 3 terapi gagal ginjal yang banyak dijalani. Tiga-tiganya saya pelajari. Dan saya punya keyakinan bahwa saya bisa hidup sehat dengan cuci darah. Tetap sehat, tetap beraktivitas, dan tetap bisa bekerja. Saya akan buktikan. Jadi, saya menolak untuk menjalani transplant meskipun
disponsori. Alasannya dua. Yang satu takut ya, karena itu kan operasi besar ya. Karena tidak seluruh proses transplantasi itu sukses. Ya. Ya, kita banyak mendengar berita sukses. Tetapi sesungguhnya juga ada berita yang gagal. Saya takut gagal. Jadi saya sampaikan kepada pimpinan saya takut. Yang kedua, ternyata transplantasi itu bukan berarti kita kembali sehat seperti semula dan bebas seperti semula. Tidak seperti itu. Kita menjalani serangkaian pengobatan dan berkomitmen untuk menjalani pola hidup yang ketat dan sehat. Ini tidak mudah. Komitmen untuk menjalani pola hidup yang sehat dan ketat. Sahabat, sekarang sudah nyaris 13 tahun saya menjalani gagal ginjal dengan pilihan terapi cuci darah, hemodialisa. Masih tetap kuat, sehat ya. Ya, jogging ringan-ringan ya. Belum pernah dirawat karena sakit. Belum pernah transfusi darah. Tidak ke IGD. Tidak pernah sesak nafas. Bengkak-bengkak, nggak pernah. Wajah saya seperti ini sejak dulu. Ya, gemuk, kurus, tapi bukan bengkak karena air. Karena sejak awal saya memastikan saya harus sehat dengan cuci darah. Dan itu bisa diwujudkan. Bisa. Jadi sahabatku, apapun terapi gagal ginjal yang kita pilih, kita bisa hidup sehat dan normal. Tetap bisa produktif, tetap bisa aktif. Kuncinya cuma satu, yaitu komitmen. Kita berkomitmen untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Ya. Karena itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Jika kawan-kawan ingin berkomitmen untuk sehat, monggo ikuti YouTube saya dari awal, ya. Ini bukan pengetahuan, melainkan pengalaman. Berbagi pengalaman sehat, berbagi pengalaman untuk tetap kuat. Memang ada hal-hal yang tidak bisa kita tolak. Utamanya mengenai tulang yang mulai sakit, jantung yang lama-lama juga akan bermasalah. Tetapi intinya kita tetap sehat dan tetap berkomitmen. Oke? Terus ikuti channel YouTube Amron Trisnardi berbagi kisah untuk hidup yang sehat dengan cuci darah. Salam sehat.